Selamat siang, Sobat SAR. Saya Septa Betran Ginting dari Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Nias. Hari ini saya bersama Bang Rizkiansah Sembiring dengan jabatan sebagai pengelola pencarian dan pertolongan pada bidang kesiapsiagaan di Kantor Pencarian Kelas B Nias. Abang ini letting 2022 dan kebetulan senior saya dan sudah berdinas 3 tahun ya Bang? 3 tahun kurang lebih. 3 tahun dan sudah PNS 100%. Jadi gini Bang, saya ada beberapa pertanyaan dan teman-teman mungkin ada beberapa pertanyaan untuk kami yang masih CPNS ini menuju ke PNS 100% Bang. Dan sekarang moto kita itu adalah berakhlak Bang. Jadi saya dan teman-teman ingin minta pendapat Abang, misalnya apa itu berakhlak Bang? Kan misalnya kan kalau di berakhlak di kita itu berorientasi pelayanan, habis itu akuntabel. Baru Abang jelaskan, saya minta tolong Abang jelaskan satu-satu Bang. Apa itu berorientasi pelayanan? Kalau misalnya Abang punya contohnya, Abang atau pengalaman Abang tolong jelaskan gitu dia Bang. Yang pertama sih berorientasi pelayanan ya. Berorientasi pelayanan itu bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Contohnya pada saat operasi SAR. Di jabatan saya sendiri bagaimana saya bisa cepat tanggap merespon operasi SAR. Penerimaan informasi SAR sampai ke tim yang akan berangkat. Pada saat pelaksanaannya bagaimana tim bisa melaksanakan operasi SAR dengan baik, sehingga bisa menemukan korban yang kita cari. Jadi gini Bang, jadi kan kalau kita berorientasi pelayanan, kita memberikan pelayanan yang terbaik Bang. Ya. Jadi apa sih menurut Abang itu ibaratkan sekedar melayani dan berorientasi pelayanan? Apa sih bedanya gitu Bang? Sekedar melayani dengan berorientasi pelayanan. Mungkin kalau melayani kita hanya melayani seperti itu aja. Misalnya kalau ada informasi cuman kita baik Pak, gitu aja kan. Misalnya ada informasi yang datang nih. Oke Pak, gitu aja. Tapi kalau kita berorientasi pelayanan, mungkin kita itu lebih kayak, oh iya Pak, bagaimana Pak? Kita bisa gali lagi informasinya, kita tanya-tanya mereka, gimana. Jadi misalnya gini Bang, kalau kita kan sebagai manusia, kita pasti tidak tidak luput dari masalah Bang. Jadi kalau suatu saat misalnya kita punya masalah ini, kayak mana sih cara kita atau cara Abang untuk tetap bersikap ramah gitu dalam kondisi kita lelah atau kita punya masalah gitu, cara Abang menanggapinya gitu Bang? Cara saya menanggapinya ya kembali lagi mengingat tujuan saya, perjuangan saya bisa sampai di sini, sampai di Basarnas. Jadi kalau saya bisa melihat throwback masa lalu saya, mungkin saya bisa lebih ikhlas bekerja itu sendiri. Dan ya tetap ingat Tuhan ya. Jadi kalau kita ingat Tuhan kan, kalau pekerjaan itu sulit lagi ada masalah, mungkin kita lebih tenang lagi menghadapinya. Ingat keluarga juga. Kalau ada masalah, ingat ada keluarga. Jadinya jangan gegabah terhadap sesuatu yang kita rasakan. Karena keluarga nunggu di rumah juga. Berarti kita harus mikir panjang Bang ya? Ya. Berarti kalau setelah itu kita bahas ke akuntabel Bang. Akuntabel itu menurut Abang gimana deh Bang? Akuntabel, jujur dan bertanggung jawab. Jujur kepada diri sendiri dan juga kepada pimpinan. Pada saat pelaksanaan kegiatan, kita punya laporan pertanggungjawaban, kita harus jujur sama pimpinan kita terkait pelaksanaan kegiatan. Jangan ada yang ditutup-tutupi, apalagi soal masalah keuangan itu paling penting kan. Jadi misalnya gini Bang, Abang atau misalnya nanti kami lah, kan misalnya kita melakukan kesalahan ini Bang. Dah, kayak mana kita supaya kita tetap menjaga akuntabilitas kita itu Bang, supaya kita tetap ngejaga itu. Misalnya kita dah melakukan kesalahan, gimana sih tanggapan Abang itu supaya kita tetap ngejaga akuntabilitas kita Bang? Mempertanggungjawabkan kesalahanmu kepada pimpinan dan tidak mengulanginya lagi. Kau menunjukkan sifat profesionalitasmu, kau tetap bertanggung jawab, jangan kau ulangi lagi yang udah kau buat itu, kesalahan yang udah kau buat. Kalau kau menunjukkan, ini anak sudah berubah, tidak mengulangi kesalahannya lagi, mungkin kan pimpinan punya pandangan yang lain lagi. Ingat, kesalahan itu jangan sampai terulang 2 kali. Sekarang kita lanjut ke kompeten Bang. Kompeten itu menurut Abang gimana dia Bang?
Kompeten itu terus belajar, jangan merasa jumawa dengan ilmu yang sudah kita miliki. Berarti kita harus terus belajar bang ya. Ya, apalagi di Basarnas kan banyak ilmu-ilmu yang dia itu mengikuti perkembangan zaman terus. Yang ya kita harus mengikuti itu juga. Nggak boleh mentang-mentang kita udah punya ilmu itu nggak mau belajar, nggak mengikuti perkembangan, kan nggak bisa. Kalau kita di Basarnas ini bang, gimana sih kita harus melakukan harmonis gitu bang? Harmonis. Ya saling menghargai. Karena di Basarnas kan bukan hanya ada satu suku, bukan hanya ada satu ras, tapi kan ada banyak kan suku agama. Ya bagaimana kita bisa saling menjaga, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita sendiri. Dan juga di pekerjaan, di pelaksanaan operasi SAR, itu lingkungan yang baru. Kayak mana kita bisa menghargai kebudayaan adat yang ada di lingkungan itu. Setelah itu kita masuk ke loyal bang. Loyal di Basarnas itu seperti apa dia bang? Loyal di Basarnas, karena kita kerja itu kan 24 jam nih, non-stop. Bahkan di hari, kayak hari-hari penting, libur lebaran aja pun kita juga kerja kan. Jadinya kayak mana kita itu bisa membagi antara keluarga dengan pekerjaan kita. Sekarang kita masuk ke adaptif bang. Ini sedikit pertanyaan bang. Apa sih maksudnya? Kenapa kita harus selalu mengikuti kayak ibaratkan belajar perkembangan-perkembangan ilmu SAR, apalagi misalnya kayak kami yang rescuer bang, kan kami harus terus belajar. Ada aja update-nya kan bang, update dari ilmunya. Pertanyaan, kenapa kami harus selalu mengikuti ilmu itu gitu bang? Karena ilmu itu yang akan kita bawa ke lapangan. Kalau kau nggak punya ilmu itu, kayak mana kau bisa jangan menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan dirimu aja kau nggak bisa kan? Jadi kita harus tetap mengikuti perkembangan ilmu, perkembangan zaman, pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan itu bisa membantu kita dalam menjalankan tupoksi pekerjaan kita. Bahkan bisa membantu kita menyelamatkan nyawa kita sendiri. Sekarang kita masuk ke kolaboratif bang. Jadi kolaboratif ini kan abang sering gitu kan, abang panitianya gitu istilahnya. Kayak misalnya kita ke dengan instansi-instansi lain gitu. Apa sih tantangan terbesar abang dalam berkolaborasi dengan instansi-instansi lain itu bang? Setiap instansi itu kan punya ego masing-masing. Tapi kayak kalau kita memerlukan orang, kita harus menurunkan ego kita. Kita yang harus tetap rendah hati kepada orang lain. Jangan menunjukkan sifat egois kita, jumawa kita. Kalau kolaborasi ya kayak mana kita bisa menyatu dengan instansi lain. Karena di SAR sendiri kita nggak bisa bekerja sendiri. Di lapangan kita juga butuh instansi lain dalam menunjang pelaksanaan operasi SAR kita kan. Yo. Mungkin cuman itulah pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga teman-teman Laksar CPNS ini paham apa yang dibilang oleh Bang Rizky. Semoga. Semoga karena semua itu berisi daging dia. Iya, siap. Terima kasih. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih podcast Laksar CPNS hari ini. Semoga semuanya semangat. We are family Afik Nanjak sama Gram.